Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, khususnya kelas 7A dan 7B. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan walaupun melalui PJJ, melalui fasilitas online untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih dahulu Pak Guru memperkenalkan diri, karena baru pertama kali ini kita bertemu di kelas online dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nama saya ini Dasa Priyanto. Saya tinggal di Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, tepatnya di belakang pasar atau di belakang atau timur Balai Desa. Yang lewat dan berkenan mampir, Pak Guru akan sangat senang. Disilahkan saja. Insya Allah nanti selama kalian kelas 7, khususnya kelas 7A dan B, belajar pendidikan agama Islam atau mendalami agama kita, agama yang kita cintai, yaitu agama Islam, itu dengan saya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga bisa belajar sampai 1 tahun ke depan, terus kalian naik kelas 8 dan naik kelas 9 insya Allah. Nah, kalau lancar, besok kelas 9 juga ketemu dengan saya lagi, karena beberapa tahun ini Pak Guru ngajarnya kelas 7, 2 kelas, dan kelas 9 seluruhnya. Baik anak-anak, kita untuk menghemat waktu, kita langsung saja kita mulai. Perkenalan pendidikan agama Islam, ya. Selama kalian belajar di SMP Sumbang, SMP Negeri 1 Sumbang kelas 7 semester 1, ini kalian atau kita akan mempelajari 6 KD, ya, 6 bab ini. Nah, ini akan kita pelajari, mudah-mudahan dengan keterbatasan kondisi yang seperti sekarang PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, 6 bab ini nanti bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mencerna, bisa memahami apa yang kita pelajari bersama, sehingga kemudian nanti pada akhirnya bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntutan agama kita. Nah, yang pertama adalah atau bab pertama atau KD1 adalah kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna, ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Ya, Asmaul Husna atau Al-Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kalian punya nama, punya identitas, ada yang namanya Mas Anto, Mas Agus, Mbak Siti, Mbak Nur, dan sebagainya. Allah juga memiliki nama, tetapi tidak seperti kita, namanya hanya satu dan pendek, ya. Atau ada yang sedikit panjang, 3 suku kata, atau ada yang 4 bahkan, ya. Saya misalnya Teguh Dasa Priyanto, ya, tapi satu nama. Tapi kalau Allah memiliki nama yang banyak, nah ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa jumlahnya anak-anak semuanya? Nama-nama yang baik bagi Allah itu ada berapa semuanya? Ya, ada 99 nama, ya. Tetapi nanti secara bertahap atau dalam kurikulum kita hanya mempelajari 4 nama saja. Nah, ini yang lain, nama-nama yang lain mungkin akan dibahas dalam kelas 8 atau kelas 9, atau kalau tidak ya nanti yang lainnya dipelajari sendiri, ya, di rumah, ya. Kalau memang kurikulumnya seperti itu, hanya 3 jam dalam 1 pekan, sehingga kalau membahas 99 nama ini waktunya tidak cukup, sehingga ini hanya 4, ya.
Semuanya penting, tapi ini dianggap yang paling relevan dengan kondisi anak-anak. Yang pertama adalah al-khabir, ya, as-sami, al-basir. Maaf, ini yang pertama adalah al-alim, ya. Al-alim, al-khabir. Maaf. Al-khabir, as-sami dan al-basir. Terus yang kedua adalah perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Nah, ini termasuk kajian akhlak, ya. Akhlak itu ya sikap, perilaku yang baik, ya, jujur. Nah, ini gampang sekali diucap, tetapi pelaksanaannya ini sangat sulit, ya, terutama bagi orang yang tidak punya iman, tidak punya rasa takut kepada Allah. Ini untuk menjadi orang yang jujur tidak mudah. Terus amanah. Nah, amanah ini ya orang yang bisa dipercaya apabila diberi kepercayaan oleh orang lain. Terus istiqomah atau konsisten, ya, konsisten atau terus menerus, ya, dalam hal kebaikan, ya. Terus kata yang ketiga adalah bersuci sesuai syariat Islam, ya, bersuci, toharoh. Nanti kita akan belajar tentang cara bersuci, ya, baik suci dari najis ataupun dari hadas. Nah, ini akan kita pelajari dalam bab 3. Kemudian dalam KD 4 ada sholat berjamaah. Nah, ini kalian sudah kelas 7, ini udah masuk akil baligh, ya. Nanti yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, ini pembahasannya nanti di bersuci, ya, dalam bab 3. Nah, terus perempuan sudah haid atau menstruasi, ya. Nah, ini berarti sholat berjamaah hukumnya sudah wajib untuk kalian. Kalau kemarin kelas 5 atau awal-awal kelas 6 belum mimpi, belum haid, termasuk sekarang mungkin kalian juga ada yang belum. Nah, ini sholat ini belum wajib, karena kalau tidak dilakukan juga tidak berdosa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mengawali sholat itu sejak dini, sehingga anak kelas 1 atau bahkan umur 5 tahun, 3 tahun sudah harus diajarkan cara sholat yang benar, sehingga pada saatnya nanti kalian sudah balik, sudah terkena kewajiban syariat, itu sudah bisa menjalankannya tanpa harus belajar lagi. Nah, termasuk sekarang ini mudah-mudahan belum terlambat, ya, kalian sudah melaksanakannya. Nanti kita tinggal menyempurnakannya, membenarkan, membetulkan mungkin bacaan atau gerakan-gerakan sholat yang mungkin belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima adalah sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dikhususkan periode Mekah karena sejarah Nabi itu sangat panjang. Nanti ada periode di Madinah, ya. Nah, tapi ini di awal-awal kenabian Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, atau bahkan sebelumnya, bahkan dimulai dari usia remaja bagi nabi. Maka ini akan kita pelajari supaya apa? Supaya kalian paham dengan Nabi Muhammad, semakin mencintainya, dan kemudian nanti mencontoh, menjadikan beliau sebagai idola, sebagai uswah hasanah, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kehidupan kita semuanya. Yang terakhir nanti yaitu KD 6, ya, yaitu semangat menuntut ilmu. Nah, ini juga sangat ditekankan dalam ajaran kita dengan Islam. Bahkan ayat yang pertama turun saja adalah surat tentang perintah untuk membaca, untuk belajar. Nah, anak-anak sekilas ini KD yang akan kita pelajari selama 1 semester. Silahkan bukunya mulai dibuka-buka, dibaca. Nah, ini yang sudah saya sampaikan ini poin besarnya atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya Nah, ini pengenalan untuk KKM, Mapel, PAI, dan Budi Pekerti. Apa itu KKM? Ya, kriteria ketuntasan minimum, ya.
kriteria ketuntasan minimum. Nah, apa maksudnya? Nah, anak-anak dianggap sudah tuntas belajar pendidikan agama itu ada ukuran minimalnya. Ya, kalau diangkakan itu ini penilaiannya untuk pendidikan agama ada dua, ya, penilaian pengetahuan, ya, pengetahuan misalnya sholat subuh ada berapa rakaat, dua, nah kamu sudah bisa, berarti minimal itu, ya, bisa itu nilainya 74 minimal, ya. Nah, berarti kalau yang kurang 74 itu berarti kalian belum KKM, harus diulang lagi, ya, belajar lagi, mengikuti penilaian lagi sampai dengan nilai minimal 74. Nah, kalau kalian sudah sampai 74 artinya kamu sudah lulus KKM, kriteria penuntasan minimum. Nah, ini bukan angka besar, ini angka minimal, ya, ukuran yang paling kecil sehingga harus diraih di atas ini, ya. Nilai maksimalnya ya 100, ya, tapi kalau nilai 74 ini ya baru hanya sebatas lulus saja, ya. Makanya minimal, ya, tuntasan minimal. Dan targetnya jangan cuma ini, harus lebih. Terus nilai keterampilan, ya, kalau tadi pengetahuan ya sholat subuh ada 2 rakaat, dikerjakan waktunya jam berapa. Nah, ini kalau kalian paham, tahu, bisa mengerjakan pertanyaan tersebut, maka ini nilai pengetahuan. Terus keterampilan, bagaimana cara melaksanakannya, dengan nanti ada praktek, ya, praktek sholat, cara takbir yang betul, praktek bacaannya. Nah, ini keterampilannya KKM-nya 74, ya. Paham sampai di sini, ya? Nah, saya kira di SD pun sudah sama, ya, namun ini hanya refreshing saja, review supaya kalian ingat kembali. Terus penilaian tadi saya sampaikan, saya katakan ada dua kriteria penilaian, ya, penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan diambil dari apa? Satu, ulangan harian, ya, setiap bab ada penilaian harian PH, kita singkat begitu, ya. Satu bab saya terangkan, minggu berikutnya kita uji, kalian saya tanya, berikan soal, dikerjakan. Nah, terus penilaian pengetahuan diambil dari penugasan. Nah, ini biasanya setelah satu bab juga saya beri tugas, entah itu merangkum, menyimpulkan, atau tugas-tugas tertulis yang lain. Oh, misalnya terus apalagi, ya, menuliskan ayat gitu. Nah, ini nilai pengetahuan. Terus PTS, ini penilaian tengah semester. Ini dilaksanakan setelah 3 bulan kalian belajar tengah semester. Nanti secara sama-sama, ya, semuanya melaksanakan penilaian tulis serentak ini di tengah semester. Yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan, ini penilaian akhir semester. Setelah kalian belajar selama 1 semester di sini, maka akan dievaluasi. Nah, cara mengevaluasinya dengan diberikan soal-soal, kalian kerjakan, yang kemudian nanti akan masuk ke semester berikutnya. Maka nilai ini juga sangat penting, karena nilai rapot tahun ini, ya, kemarin kakak kelas kalian yang lulus kelas 9 dan melanjutkan ini menggunakan nilai rapot. Maka nilai rapot ini harus bagus supaya kalian kedepannya tidak kesulitan untuk masuk ke sekolah yang kalian idam-idamkan, ya. Jangan seperti dulu ketika 3-5 tahun yang lalu dianggap nilai rapot tidak penting, maka yang sekarang ini harus diperhatikan betul-betul, sehingga nilai rapot ini nanti akan bermanfaat ketika kalian melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Terus yang terakhir itu penilaian keterampilan. Nah, keterampilan bisa didapat dari praktik, ya, praktek apa, ya, praktek toharoh, misalnya praktek wudu, praktek sholat, terus praktek apalagi sujud, ya, nanti ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan yang lain-lain nanti sesuai dengan bab tadi 6 KD yang sudah saya sampaikan. Di sana ada
nilai prakteknya. Terus nilai produk. Nah, kalian harus menghasilkan sebuah produk apa, misalnya hasil karya tangan kalian menulis, misalnya kaligrafi. Terus hasil karya apalagi misalnya kalian apa ya, alat peraga apa misalnya, selain kaligrafi misalnya ya membuat mungkin mind map ya, perjalanan haji misalnya dan sebagainya, nanti akan sesuai dengan bab yang kita pelajari. Yang terakhir adalah penilaian portofolio dan kumpulan tugas-tugas kalian atau pengamatan dari Pak Guru secara langsung atau tidak langsung nanti akan diambil sebuah nilai. Baik anak-anak, ini ya perkenalan dengan saya selaku guru kalian sudah. Ini perkenalan dengan pelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah ini nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Tadi sudah isinya apa sebabnya. Nah ini yang pertama yaitu bab 1 al-asmaul husna. Ya, seperti al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. Ini ada 2 poin besar yang kita pelajari. Yang pertama adalah beriman kepada Allah melalui al-asmaul husna. Nah ini mengimani Allah melalui al-asmaul husna. Ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka kita juga harus mengimani nama-nama yang baik bagi Allah, yang melekat ya, tidak bisa dipisahkan antara Allah dan namanya ini al-asmaul husna. Yang kedua, beriman pada al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir serta hikmahnya. Nah, setelah kita mempelajari ini ya, apa artinya al-alim, apa al-khabir, as-sami apa, maka terus hikmahnya ya, hikmahnya apa? Ya, kalau al-alim misalnya Allah Maha berilmu, Maha tahu segala-galanya, maka hikmahnya ya kita harus mencontoh nama Allah, yaitu supaya kita gemar mencari ilmu, gemar belajar ya, termasuk juga mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dan nanti lebih luas kita pelajari tentang ini, maka kalian siapkan dulu, dibaca dulu. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang lebih mendalam. Kita kupas tuntas tentang al-asmaul husna, khususnya 4 nama ini. Baik, pertemuan pertama kali ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Ini permulaan pengenalan pertama dengan saya sebagai guru PAI kalian dan karakter pelajaran atau KD yang akan kita pelajari juga. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Nah, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.